البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli. Pada pertemuan telah lewat disebutkan tentang babul ghasbi, bab gosok, bab mencuri. Sebutkan bahwa mencuri ia adalah sesuatu yang haramkan seorang dia itu mencuri tanah, maka atau mengambil hak tanah orang lain, maka nanti hukumannya dia akan dibebani 7 lapis tanah di lehernya pada hari kiamat. Demikian juga terakhir disebutkan tentang masalah dhafar. Ya, masalah dhafar itu apa itu? Seseorang dia itu dicuri atau diambil harta dia dengan tidak benar, kemudian dia mendapati harta pencurinya itu. Boleh tidak dia melakukan qisas? Ya, ini sudah barangnya sudah ada di tanganku, diambil. Kesimpulan adalah boleh. Tapi tidak boleh untuk melampaui batas. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Apabila kalian disakiti, maka sakitilah sebagaimana kalian disakiti padanya. Demikian. Faman itada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma tada 'alaikum. Barang siapa yang melakukan kesalahan kepada kalian, maka buatlah sebagaimana ya mereka berbuat kepada diri kalian. Itu. Walaupun yang memaafkan lebih bagus. Ada hadis Islam takun man lam khanat, jangan kau mengkhianati orang yang mengkhianati kamu tuh ya. Ini dikenal dengan masalah dhafar. Ya, seorang yang dia itu diambil barangnya oleh seseorang, kemudian barang seseorang itu ada di tangan orang yang dicuri itu, maka boleh untuk mengambil harta orang yang mencuri itu. Berikutnya bab syuf'ah. Ya, syuf'ah ini kalau di istilah kita kadang diistilah dengan akuisisi. Ya, demikian. Akuisisi. Istilah baru itu atau yang sudah lama. Ini di dalam syariat kita disebutkan masalah syuf'ah ini. Syuf'ah itu secara bahasa ya asyafa, sesuatu yang itu genap. Secara syariat adalah intiza'u syarik hisata syarikihi, mengambil seorang yang bersekutu bagian sekutunya, al-muntakila ila ghairihi, yang berpindah kepada selainnya, orang yang membeli. Ya, ada 2 barang, ada satu barang dimiliki 2 orang. Ya, kemudian dia mengambil bagian dari saudaranya itu karena mau dijual. Ila ghairi, kepada selainnya, bi iwadin bi misli dzalikal iwad, dengan ganti seperti apa yang menjadi gantinya itu. Disebutkan ini contohnya adalah apa? Gambarannya umpamanya ya, seseorang yang dia itu melakukan persekutuan, membeli mobil 2 orang, harganya 100 juta baru. Kemudian 5 tahun dipakai sama-sama. Kemudian salah satunya sudah tidak butuh lagi. Akhirnya mobilnya itu ya ditanya kepada dealer, berapa harganya? Oh, sudah turun menjadi 50 juta. Maka salah satunya yang tidak butuh itu ya, yang sudah tidak butuh, ingin uang, dibeli ya oleh temannya tadi, sekutunya. Sudah, tak tebus bagianmu, saya tebus bagianmu 25 juta. Gitu. Ini asyuf'ah. Atau mungkin sudah dijual aja 50 juta, itu kemudian dibagi sama-sama. Istilahnya akuisisi dalam suatu perusahaan atau semisalnya. Demikian juga umpamanya seorang ya, dia mempunyai suatu tanah. Ya, kemudian sampingnya juga ada tetangganya tanah. Kemudian mau dijual, maka dibuat jalan. Maka dia dengan tetangganya itu membagi sama-sama. 3 meter ya, dibuat jalan di situ. Untuk apa? Untuk supaya bisa dilewati. Kalau dari bagian dia sendiri kan rugi. Maka bagaimana? Dia separuh, tetangganya separuh, dibuat di situ jalan 3 meter menjadi 6 meter, bisa untuk dilewati. Nah, ini asyuf'ah. Disebutkan di sini hadis nomor 889.
An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syub'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memutuskan menghukumi bi syub'ah, terhadap syub'ah fi kulli malam yuksam, untuk segala sesuatu yang belum dibagi. Tanah yang belum dibagi, ya. Demikian tadi ya, tanah ya, 2 orang 1 hektar, 1 lagi 1 hektar, kemudian dibuat jalan di tengahnya itu, ya, dibuat jalan di tengahnya, maka dipotong sebagian, potong sebagian. Ini belum ditentukan jalannya itu. Faida waqa'atil hudud, kalau sudah ditentukan batasan-batasan, wasurifati turuq, dan sudah diatur jalan-jalan, fala syub'ah, tidak ada syub'ah, berarti sudah ada bagian sendiri-sendiri. Ini punya dia, ini juga punya dia. Ya, jalannya sudah ditentukan, di situ sudah dibuat jalan. Nah, bagaimana pembuatan jalan itu? Ya tadi dengan menggunakan syub'ah itu. Dibuat syub'ah, ya, digabungkan urusan dia dengan urusan satunya, kemudian teratur. Muttafaqun alaih. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa lafdzul Bukhari, ini lafaznya Imam Bukhari. Wa fi riwayat Muslim, di dalam riwayat Imam Muslim, asyub'ah fi kulli syirkin. Syub'ah itu dalam segala persekutuan. Ardin, dalam apa? Dalam berupa tanah tadi. Au rab'in, kebun-kebun atau tanah-tanah yang luas. Au ha'idin, tembok-tembok, ini ya juga kebun-kebun. La yasluh ayabi'a hatta ya'ridu ala syarikihi. Tidak pantas untuk menjual sampai ya'rid, yakni disampaikan kepada sekutunya. Seperti tadi contohkan, umpamanya dia membeli tanah ya, sama-sama bersekutu 100 juta. Kemudian beberapa saat salah satunya ingin menjualnya, maka harus disampaikan kepada sekutunya itu. Wa fi riwayat At-Tahawi, dalam riwayat Imam At-Tahawi, namun hadis yang semula Imam At-Tahawi ini dhaif, sebutkan bahwa Yusuf bin Adi, beliau ya, ini syad fi isnadi wa matnihi, ya, nyeleneh, menyelisihi dari rawi-rawi yang lain dalam hal sanadnya dan matanya. Ya, ini dhaif dengan sebab itu. Ya, itu. Lafaznya adalah qada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syub'ah fi kulli syai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan terhadap syub'ah di dalam segala sesuatu. Itu. Wa rijaluhu thiqat, dan rijalnya adalah thiqat, tapi sudah disebutkan tadi. Dhaif dengan sebab Yusuf bin Adi tadi menyelisih yang lain. Cukup riwayat Imam Muslim tadi. Ya, asyub'ah fi kulli syirkin. Yani syub'ah ini dalam segala persekutuan. Maka di sini jelas tentang masalah syub'ah ini secara syariat, persekutuan di antara 2 orang yang melakukan usaha. Ketika dia itu mau menjual, maka wajib untuk kemudian menyampaikan pada sekutunya, kemudian dibagi sama-sama, dilihat harganya yang ada di pasaran. Kalau dia mau menebusnya, maka menebusnya. Ya, tidak boleh kemudian dia menjual tanpa izin dari sekutunya itu. Demikian juga apabila dia menjual tanah, ya hendaknya dengan tetangganya itu. Untuk berbicara dengan tetangganya, bagaimana jalannya dan sebagainya. Kemudian apakah syubhah ini juga berkaitan dengan selain tanah? Seperti tadi kan sebutkan dalam riwayat Imam Muslim, segala sesuatu yang dia itu bersekutu, berupa tanah atau kebun, ya, dan semisalnya. Apakah di sini masuk juga yang lainnya? Jawabannya sebenarnya adalah iya. Seperti hewan bersekutu, dia membeli sapi yang besar umpamanya, ya, kemudian menjual sama-sama. Demikian juga baju, demikian juga perahu dan semisalnya. Adapun riwayat tadi, ya, riwayat tadi walaupun dhaif, maka amalnya demikian. Bi syub'ah fi kulli syai', syub'ah di segala sesuatu. Kemudian disebutkan hadis berikutnya, hadis nomor 890. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang dibawakan ini, ya, 3 ini dhaif semua ini. Hadis Anas bin Malik ini Imam Nasai tidak mengeluarkan, sebutkan dhaifnya karena Hasan, ya, tidak mendengar, Hasan Al-Basri tidak mendengar dari Samurah.
Yang tidak mengenal dari Samurah kecuali hadis akikah saja. Demikian juga Hasan Al-Basri menggunakan lafaz an, dhaif. Qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jarud dar ahaqqu bidar. Tetangga rumah itu lebih berhak terhadap rumah. Rawi Nasa'i, riwayat Imam Nasa'i, tapi tidak ada dalam riwayat Imam Nasa'i. Wa Sahih Ibnu Hibban walau illah, sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan di situ ada ilah, ada penyakit. Ya, di sini amalan para ulama dengan hadis ini walaupun dhaif. Jadi seorang yang dia itu ya mempunyai rumah umpamanya, lebih pantas untuk yang membeli itu tetangganya. Ya, demikian. Walaupun kalau kemudian tidak mau beli, dibeli oleh orang lain. Karena nanti di situ ada batas-batas ya dari tanah itu. Kalau yang membeli tetangganya kan mudah, tidak banyak perselisihan. Ya, untuk kemudian disampaikan kepada tetangganya bagaimana mau dijual nih. Karena sebagian orang menjual ternyata masih ada persengketaan dengan batasan tanah tersebut. Sehingga disebutkan di sini tetangga rumah itu lebih berhak ya terhadap rumah tersebut. Sebagian mengatakan digiring kepada mana tetangga rumah ini, jadi tetangganya itu ikut melakukan persekutuan terhadap rumah itu, sama-sama bangun, sehingga tetangganya itu lebih berhak untuk kemudian membelinya. Ya, karena di sini dhaif tadi. Atau dimanakan yang lain jarudar, yakni sekutu dia itu. Dia melakukan kongsi istilahnya, persekutuan dengan tetangganya itu. Maka lebih berhak untuk kemudian yang membelinya, yang menebusnya itu siapa? Tetangganya itu. Ya. Jadi seorang kalau dia itu mempunyai persekutuan dalam suatu usaha, seperti tadi contohkan mobil umpamanya, kemudian dia jual, maka harus minta izin kepada sekutunya itu. Kalau dia mau menebusnya, maka lebih bagus. Demikian. Ini masalah syubhah. Kemudian hadis nomor 891. Wa Nabi Rafi' radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Ya, disebutkan di sini disebutkan oleh Imam Bukhari. Demikian. Dari Abu Rafi', ya ini hadis ini sahih. An Nabi Rafi' radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jar ahad bi saqabihi. Yani tetangga itu lebih berhak terhadap bagiannya. Akhrajul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wa fi qissah, di dalamnya ada kisah. Ya, disebutkan seperti itu. Jadi tetangga lebih berhak. Pada hadis nomor 892. Hadis ini disebutkan mu'al, ini berpenyakit. Di sini dhaif. Ya, disebutkan bahwa Abdul Malik bin Abi Sulaiman Al-Arusmi, ini sebab lemahnya. Diingkari oleh Syu'bah, demikian juga Ibnu Ma'in, Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Adapun Syekh Albani beliau menshahihkan dari sini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jar ahaq bi syub'ati jarihi. Tetangga itu lebih berhak terhadap syub'ah tetangganya. Jadi tadi disebutkan ya, dikirim bahwa tetangga itu memang salah satu dari sekutunya, sama-sama kongsi terhadap tanah tersebut ya, atau rumah tersebut, maka dia lebih berhak untuk kemudian mendapatkan yang belinya dan sebagainya. Yang terbiar, kemudian ditunggu ya, ditunggu dengannya sampai dia itu menyaksikan. Wa in kana ghaiban, apabila dia itu tidak ada, tunggu dulu. Jangan dijual dulu sampai tetangganya itu mengetahui, menyaksikan. Idza kana tariquhuma wahidan, apabila jalan keduanya itu satu. Itu. Jadi kalau jalan sama-sama yang melewati rumah tersebut atau tanah tersebut, maka ditunggu dulu. Jangan dijual dulu sampai kemudian menyaksikan tetangganya itu. Ya, supaya tidak terjadi perselisihan. Rawi Ahmad wa arba'ah, sebagaimana Imam Ahmad wal arba'ah, dan yang 4. Disebutkan ini Imam Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, demikian juga Abu Dawud. Wa rijalu thiqat, sebutkan di sini oleh Ibnu Hajar rijalnya adalah thiqat. Tapi sudah tadi kita sebutkan ya bahwa Abdul Malik bin Abi Sulaiman ini menyelisih yang lain. Ya, ini diingkari oleh Syu'bah, Ibnu Ma'in dan sebagainya. Sampai di sini dulu beberapa permasalahan nanti. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.